Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ayuni dari kelas C jurusan Manajemen Angkatan 2022. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas perpajakan teori dan praktek dengan topik PPh pasal 23. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian PPh pasal 23, subjek pajak, wajib pajak dalam negeri, tarif PPh pasal 23, dasar pengenaan pajak, pengecualian PPh pasal 23, pemotongan dan pemungutan, pelaporan dan pembayaran, saksi PPh pasal 23, dan yang terakhir yaitu contoh kasus. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang pajak penghasilan pasal 23 atau PPh 23. Jadi, pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh 21. Yang pertama, pengertian PPh pasal 23. PPh 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan. PPh 23 dipotong oleh pihak yang memberikan penghasilan. Yang kedua, subjek pajak PPh 23 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap atau BUT. Selanjutnya yang ketiga yaitu objek pajak. Objek PPh 23 adalah penghasilan atas dividen, termasuk bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan bunga, royalti, hadiah penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang telah dipotong PPh 21. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultasi, dan jasa lainnya, selain yang telah dipotong oleh PPh 21. Yang keempat yaitu tarif PPh pasal 23. Tarif PPh 23 bervariasi tergantung jenis penghasilannya, antara lain 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah, 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa. Yang kelima, dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan PPh pasal 23 adalah jumlah bruto penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Yang keenam yaitu pengecualian PPh 23. Beberapa penghasilan yang dikecualikan dari objek PPh pasal 23 antara lain penghasilan yang telah dikenakan PPh final, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Selanjutnya yang ketujuh yaitu pemotongan dan pemungutan. Pemotongan PPh pasal 23 adalah badan pemerintah, subjek pajak, badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tergantung yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya yang ke-8 yaitu pelaporan dan pembayaran. PPh pasal 23 yang telah dipotong wajib dilaporkan oleh pemotong pajak melalui SPT masa PPh 23 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pembayaran PPh 23 dilakukan melalui bank persepsi atau kantor pos. Yang ke-9 yaitu sanksi. Sanksi atas keterlambatan pemotongan dan penyetoran dan pelaporan PPh 23 dapat berupa denda dan bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang terakhir yaitu contoh penerapan PPh pasal 23 dalam praktik. Misalnya perusahaan A menyewa gedung dari perusahaan B dengan nilai sewa seharga 100 juta rupiah. Perusahaan A wajib memotong PPh 23 sebesar 2% dari jumlah bruto yaitu seharga 2 juta rupiah dan menyetorkannya ke kas negara.
Pemahaman yang baik tentang PPh Pasal 23 penting bagi wajib pajak dan pemotong pajak untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku dan menghindari sanksi administrasi. Sekian pembahasan materi tentang pajak Pasal 23 dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.